Draft kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 12. Jangan rapat dengar pendapat karena nggak ada pemerintahnya. Rapat dengar pendapat umum Komisi 12 DPR RI dengan Dirut Pertamina Patraniaga, Presiden Direktur Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya atau BP AKR, Presdir PT AKR Corporindo Tbk, Direktur Utama PT ExxonMobil Lubricant Indonesia, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energy, dan Direktur Utama PT Vivo Energy Indonesia, Rabu 26 Februari 2025. Komisi 12 mendorong Dirut Patraniaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir Aneka Petroindo Raya, Presdir AKR Corporindo, Dirut ExxonMobil Lubricant, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk dapat menjaga ketercukupan pasokan dan kualitas produk bahan bakar minyak di Indonesia. Sepakat ya, ini normatif aja kok ya. Pimpinan, mungkin ketercukupan itu diganti ketersediaan. Ya, oke. Lebih manis ya. Ketersediaan. Ya, saya ketok lagi. 2. Komisi 12 DPR RI mendorong Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya atau BP AKR, Presdir PT AKR Corporindo Tbk, dan Dirut PT ExxonMobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk dapat melakukan ekspansi bisnis SPBU di luar Pulau Jawa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendistribusian BBM untuk masyarakat. Itu setuju nggak ini? Ya, kalimatnya SPBU itu SPBKB tadi ya, begitu ya? KB ya, nah, begitu ya. Nah. Enggak mungkin Bu ya, punya jenis-jenis sendiri namanya ya Bu ya. Namanya kalau secara regulasi apa? Harusnya gitu ya. Kalau SPBU ini punya Pertamina istilahnya kan? Begitu, umum. Karena dia ada ini, ada. Ya. Oke lah ya, SPBKB ya, setuju ya. Terus enggak. Komisi 12 enggak, ini harus ditambahkan tadi. Komisi 12 DPR RI mendapat penjelasan. Telah mendapat telah memahami. Oke, memahami. Telahnya di tangan. Terkait mekanisme blended zat aditif dan terkait penambahan zat aditif dan warna pada RON 92. Warna itu adiktif Pak? Skema jenis BBM ya kan? Di sana dibikin zat pewarna yang bertujuan tidak merubah nilai oktan. Itu yang bertujuan tidak merubah nilai oktan.
sedikit kalau boleh digeser dikit. Jadi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tidak merubah nilai oktan. Jadi tujuan meningkatkan pertama kualitas meningkatkan dan kualitas. tidak merubah nilai oktan. Oke ya. Oke, nih Komisi 12 DPR RI memahami paparan dari Dirut Patraniaga dan yang lain dong, yang lainnya ini kan tadi beberapa dan yang jangan hanya satu pihak, ya. Oke, saya bacakan ulang. Komisi 12 DPR RI memahami paparan dari Dirut PT Pertamina Patraniaga, Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petro Indoraya atau BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia terkait mekanisme penambahan zat adiktif dan pewarnaan mungkin nih. Dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, tidak merubah dan tidak merubah nilai oktan atau RON. Ya, setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Komisi 12 DPR RI meminta Dirut PT Pertamina Patraniaga, Presdir Mobility Cell Indonesia, Presdir PT Aneka Petro Indo Indonesia atau AKR Raya, BPAKR, Presdir PT AKR Korporindo, Dirut PT Exxon Mobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indo Mobil Prima Energy, dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi 12 yang belum dijawab, dan disampaikan kepada Komisi 12 DPR RI paling lambat tanggal 7 Maret 2025. Setuju ya? Baik, untuk ini selanjutnya soalnya kami mau rapat dengan Kementerian SDM, mungkin juga akan melanjutkan tadi kan terkait juga ada hambatan sel kan dengan juga PT AKR ya, yang tadi agak terlambat proses perizinan, ntar kita akan dalami. Dan juga ini kita sampaikan bahwa isu soal RON sudah kita dapat penjelasan dari semua pihak. Alhamdulillah, kebetulan memang sebenarnya ini agenda sudah direncanakan lama, tidak ada terkait isu ini kan. Kita baru dengar semalam. Dan alhamdulillah kita semua sudah clear bahwa tidak ada perubahan-perubahan RON seperti yang diisukan seperti saat ini. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan anggota DPR Komisi 12 dan juga para mitra. Semoga dalam rapat ini kita bisa saling menguatkan, saling kerjasama ke depan. Kami sebagai pemegang mandat konstitusi untuk dalam rangka pengawasan, kami akan bantu melakukan pengawasan terhadap apa-apa yang isu yang dipersoalkan di publik seperti saat ini. Untuk itu, sebelum kami tutup, izinkan saya enggak berpantun ya, kan? Ya, ubur-ubur ikan lele gitu kan. Kita kabulin. Baik. Kami atas nama pimpinan Komisi 7 juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf-staf yang Komisi 12 DPR RI, pada staf-staf yang sudah mendukung dan juga kepada mitra yang sudah berkenan hadir. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rapat dengar pendapat umum pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR dengan para pemasok ataupun juga produsen dari BBM. Ada Pertamina, Shell, Exxon dan juga Vivo. Ini membahas terkait dengan pasokan ataupun ketersediaan BBM
jelang bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri tahun ini. Namun di tengah rapat dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi yang juga memimpin rapat mempertanyakan terkait dengan kegaduhan informasi dugaan adanya pengoplosan RON 90 ke 92 atau secara sederhana pengoplosan Pertalite ke Pertamax. Ini dijawab begitu oleh pihak Pertamina yang diwakili oleh PLT Dirut Pertamina Mas Ega Legowo Putra yang menyebutkan bahwa tidak ada oplosan tersebut yang saat ini beredar di masyarakat. Pertalite tetap RON 90, Pertamax tetap RON 92, di mana sempat muncul perdebatan dan disepakati terkait dengan penambahan zat aditif dan juga pewarna untuk menambah value, tidak mengubah RON dan juga nilai oktan. Saudara, sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Jaksa Agung bilang ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah di kasus yang merugikan negara hingga lebih dari 900 triliun rupiah selama 5 tahun. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Penggeledahan berlangsung di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah mewah milik Riza Khalid diduga dijadikan kantor dan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut hingga saat ini penyidik telah menggeledah 7 rumah dan kantor dari para tersangka. Jaksa Agung ST Burhanuddin bilang kerugian negara dalam kasus korupsi Pertamina mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Dalam 1 tahun, total kerugian negara senilai 193 triliun rupiah. Sementara korupsi ini sudah berjalan selama 5 tahun. Jaksa Agung mengisyaratkan adanya kemungkinan tersangka tambahan dalam kasus ini. 9 miliar, triliun dong. Triliun ya Pak? 19. Baru penggeledahan tuh ya Pak? Ya, baru-baru. Gimana Pak update-nya Pak? Yang pasti 19 itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Udah langsung ya. Terima kasih ya kawan-kawan ya. Tadi kita melakukan rapat dengar pendapat umum dengan seluruh pengusaha BBM kan, non subsidi, ada Shell, ada Vivo, ada Exxon, ada BPAKR, ada Patraniaga yang mewakili Pertamina kan. Jadi tahu isu yang beredar beberapa waktu terakhir terkait RON kan, kita tadi pastikan kepada semua pihak, tidak hanya kepada Pertamina kan, biar ada satu komparasi informasi yang seimbang. Tadi Pertamina dan pihak swasta semua menyatakan bahwa penambahan zat adiktif itu hanya sifatnya menambah value atau keunggulan terhadap jenis produk masing-masing penyalur BBM ini kan, badan usaha ini. Jadi tidak merubah RON, karena penambahan RON itu, jadi kita minta kepada masyarakat agar tenang bahwa tidak ada itu perubahan penambahan zat adiktif itu merubah RON. Yang tadi sempat rame bahwa ada RON 90 ditambah zat adiktif menjadi RON 92. Tadi semua sepakat, tidak hanya Pertamina. Kami tanya satu-satu, baik AKR, baik Vivo, baik Shell, baik Exxon Mobil menyatakan semua bahwa RON itu tidak bisa dirubah, tapi ditambah value, ditambah keunggulan-keunggulan melalui zat aditif, misalnya pewarnaan atau sejenisnya gitu. Pihak Pertamina Patraniaga dengan mereka agak di tengah bang. Ya sini. Ya. Bang ke kamera, penjelasannya ke arah kamera. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Tadi kami barusan menyelesaikan rapat
dengar pendapat umum dengan Komisi 12, kami jelaskan bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi. Dan di dalam pelayanan kepada masyarakat ini, Pertamina dan badan usaha lain itu diawasi oleh pemerintah. Baik secara distribusi diawasi oleh BPH Migas, secara kualitas juga diawasi oleh Migas. Dan itu dilakukan sampling secara rutin oleh pihak independen. Bang, menjawab keresahan masyarakat ini, apakah kemudian ada celah oknum untuk memanfaatkan hal yang dikhawatirkan masyarakat soal terjadinya oplosan itu? Saya rasa kami menghimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM itu di SPBU. Karena kalau di SPBU tentu kualitasnya lebih terjamin. Kalau di luar SPBU kami tidak bisa menjamin. Kalau di SPBU kami jamin, khusus SPBU Pertamina kami jamin kualitasnya. Mas, penegasan dari Pertamina sendiri ada perubahan RON itu atau memang hanya penambahan aditif saja sih? Tidak ada perubahan spek. Jadi kami menjual atau memasarkan produk Pertamax ini sesuai spek Dirjen Migas. Adapun penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan kepada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya. Ya. Tadi Pak Bambang juga mengutip kalau misalkan ada penurunan, ini penurunan terkait apa? Penurunan penjualan ya karena isu kan. Ya, karena isu terjadinya isu ini kan membuat trust publik menurun. Nah, kita mengkhawatirkan kalau seandainya itu trust publik menurun, sedangkan kita tahu sebaran SPBU itu paling banyak ini Pertamina, kan? Dia ini ada 6.000, sedangkan yang lain ini hanya Shell itu 200, kan? Vivo itu cuma 40 apa kan? Jadi kalau seandainya terganggu rantai pasok atau rantai distribusi Pertamina, ntar akan menumpuk di SPBU lainnya. Sedangkan kami tadi konfirmasi satu persatu seluruh badan usaha, sifat pengawasannya sama. Semua diawasin oleh Migas. Jadi kita pikir tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Mungkin ini adalah sedikit miss lah dalam konteks pemeriksaan hukum di ini. Kita mendukung penegakan hukum. Kami sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi kami juga ingin publik juga meyakini bahwa memiliki ketenangan gitu loh. Bahwa produk yang dibeli adalah sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya, kami sudah melakukan fungsi pengawasan pada saat rapat tadi. Jadi kami sudah melakukan fungsi pengawasan pada saat rapi tadi, dan kita bertanya langsung kepada Pertamina Patraniaga bahwa Pertamina Patraniaga tidak mempunyai fasilitas blending yang untuk merubah dari RON 90 menjadi 92. Ini clear ya. Ya, jadi tidak mungkin RON 90 berubah jadi 92 karena fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh Pertamina Patraniaga. Yang ada adalah fasilitas blending, penambahan zat adiktif untuk peningkatan kualitas, bukan untuk merubah RON. Itu yang kita pastikan pada rapat hari ini. Kita sebagai wakil rakyat tentu harus merespon hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang menjadi perhatian masyarakat, dan kami sudah meminta kepastian itu pada rapat hari ini. Dari Pegas sendiri gimana, ada penurunan? Sekarang udah normal lagi atau gimana Mas Eko? Penurunan itu hanya 1 hari, tapi tanggal 25 Februari.
angkanya kurang lebih 5%. Tapi kita melihat rata hariannya masih sama. Ya mudah-mudahan normal lagi ya. Cukup ya. Cukup ya. Dan tadi udah diputusin ya, di kesimpulan rapat, di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina. Biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak. Biar berimbang kami tanya satu-satu. Pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON? Semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Cukup. Ya. Ayo. Mana sel? Mana Ibu? Itu tadi pernyataan saudara dari Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi dan juga dari PT Hadirut Pertamina Mars Ega Legowo Putra terkait dengan klarifikasi kegaduhan soal oplos Pertamax di sini dalam rapat ataupun RDP Komisi 12 DPR bersama Pertamina, Shell, Exxon, dan Vivo menyepakati bahwa penambahan zat aditif dan juga pewarna untuk menambah value tidak mengubah RON ataupun nilai oktan. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV, saya Yan Rahman. Sampai jumpa.